Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hancur oleh kehidupan? Pernahkah kita merasa lemah, tidak berdaya, dan hanya mampu menunduk di hadapan takdir? Di saat itu, ada satu nama Allah yang memeluk kita dengan keagungan dan kelembutannya. Nama itu adalah Al-Jabbar. Dialah yang memaksa, namun dengan kasih. Dialah yang menundukkan, namun untuk menegakkan. Dialah yang mematahkan, namun untuk menyembuhkan. Al-Jabbar sering kita dengar artinya, yang maha perkasa, yang memaksa segala urusan sesuai kehendaknya. Namun bagi orang yang telah tersentuh oleh cahaya makrifat, Al-Jabbar bukan hanya berarti kekuasaan yang menundukkan. Ia adalah rahasia kasih yang memperbaiki yang hancur, menyempurnakan yang retak, dan mengembalikan hati yang remuk menjadi utuh kembali. Ketika Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Al-Jabbar, sesungguhnya Dia sedang berkata kepada ruh kita, "Akulah yang akan memperbaiki dirimu ketika engkau sudah tidak mampu memperbaiki dirimu sendiri." Maka janganlah engkau takut ketika hidup memaksamu tunduk. Jangan takut ketika kehilangan, ketika engkau diremukkan oleh waktu, ketika harapanmu jatuh berkeping di tanah. Sebab disitulah Al-Jabbar sedang bekerja. Dia menghancurkan bukan untuk membinasakan, melainkan untuk memperindah kembali bentuk hatimu, agar engkau mengenal siapa Tuhanmu. Kadang Dia patahkan kita dengan lembut, agar kita berhenti sombong. Kadang Dia buat kita menangis, agar mata ini basah oleh taubat, bukan oleh keluh kisah. Kadang Dia hilangkan sesuatu yang kita cinta, agar kita sadar cinta sejati hanyalah Dia. Saudaraku, dalam diri kita ada dua alam, jasad dan ruh. Jasad ingin berkuasa, namun ruh hanya ingin kembali pada asalnya, Allah. Ketika jasad kita keras kepala, maka Al-Jabbar datang memaksa lembut dengan takdirnya, agar ruh kita kembali pada kesadaran aslinya. Inilah rahasia mengapa kadang doa kita tidak dikabulkan seperti yang kita mau, karena Al-Jabbar sedang mendidik, bukan menolak. Dia membengkokkan jalan kita agar kita tidak tersesat. Dia menutup satu pintu agar kita masuk melalui pintunya. Dia mengambil sesuatu agar kita kembali memiliki segalanya, dirinya. Makrifat kepada Al-Jabbar bukanlah tentang mengenal Tuhan yang perkasa di langit, tetapi tentang mengenal kekuatan kasih yang hidup di dalam hati. Barang siapa mengenal Al-Jabbar, ia akan berhenti melawan hidup. Ia akan ridha pada segala takdir, karena tahu bahwa di balik setiap luka ada tangan Allah yang sedang membentuknya. Dan bila engkau sudah mampu melihat tangan itu di balik setiap kejadian, maka engkau akan memahami makna kalimat ini. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa diriku, melainkan telah diatur dengan kasih oleh Al-Jabbar, saudaraku. Ketahuilah bahwa Al-Jabbar tidak hanya memiliki wajah keagungan, Jalal, tetapi juga memiliki wajah kelembutan, Jamal. Di satu sisi, Dia adalah yang memaksa angin berhembus, memaksa jantung berdetak, memaksa semesta tunduk di bawah kehendaknya. Namun di sisi lain, Dia adalah yang menyembuhkan jiwa yang patah, menyatukan hati yang tercerai, menguatkan ruh yang lelah. Maka jangan lari dari kekuasaannya, karena di dalam kekuasaan itu justru tersimpan kelembutan yang tak terhingga. Ketika seseorang benar-benar mengenal Al-Jabbar, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku. Ia hanya melihat Allah sebagai yang menggerakkan segala sesuatu. Ia sadar, tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali dengan kehendaknya semata. Dan di titik itu, jiwanya tenang. Ia tidak lagi marah pada takdir, tidak lagi iri pada orang lain, tidak lagi kecewa pada hidup, sebab ia telah berjumpa dengan Sang Penegak kebenaran yang sejati, Al-Jabbar. Maka saudaraku, mari kita bisikkan dalam hati, bukan sekadar di bibir, nama yang penuh rahasia ini, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar. Ucapkan perlahan dengan penuh rasa, sambil menyadari, engkaulah yang memaksa, namun dengan kasih.
Engkaulah yang mematahkan, namun untuk memperbaiki. Engkaulah yang menggenggam seluruh hidupku, agar aku tidak tersesat darimu. Saudaraku, jika hari ini engkau sedang rapuh, ingatlah, itu bukan tanda Allah membencimu, itu tanda bahwa Al-Jabbar sedang memanggilmu pulang. Kembalilah dengan hati yang hancur, karena yang hancur itulah yang paling mudah diperbaiki olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.